14 itu udah mulai ngerasa kejanggal. Di atas kamar tuh atap, duar, merinding. Ada ledakan. Iya, Okay. bunyi ledakan. Saya bilang kucing kali, karena kan tetangga banyak punya kucing kan. Nah besoknya lagi kepala sakit, rasanya kayak ditusuk-tusuk di ubun-ubun. Sakitnya naujubillah. Tapi aneh, sakitnya dari jam 12 malam sampai jam 4, selalu kayak gitu. Besoknya ke rumah sakit, kata dokter aman, nggak perlu dikasih obat. Kak, kata dia, kamu aman kok, nggak ada penyakitnya. Aneh lah, setahun tuh saya pendem, badan makin kurus. Badan makin kurus tapi makannya banyak. Entah kenapa pas pipis, itu nyata teh. Di kemaluan saya kayak ada yang masuk. Tek. Kamu ada rasa? Ngerasa masuk, sakit. Sampai sini, berhenti di sini, panas. Gua tau teh langsung sekujur tubuh, saya bilang. Tapi tetap masih sakit perut? Sakit banget saya bilang. Itu saya mau nangis, tapi ditahan. Terus saya bilang, Mi, apa? Gak tau udah yang ini selamat apa enggak, soalnya ketiga kali udah pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel YouTube Ria Puspita Official. Semoga kalian diberikan kesehatan, keberkahan, bahagia dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Nah buat kalian yang masih komen-komen bagaimana caranya konsultasi, penanganan, datang ke tempat praktek atau ngundang aku ke kota kalian untuk pembersihan rumah kalian, tempat usaha kalian, langsung aja hubungi dua admin saya nih, ada admin Sasi dan admin Dika. Oke, di chat kasih tahu nama kalian, terus permasalahannya apa, nanti bisa dibantu sama admin untuk disampaikan ke saya. Nah, untuk kalian yang mau jadi narasumber, punya cerita epik, bagus, keren dari horornya mungkin pendakian atau kena guna-guna, santet teluh dan ilmu hitam lainnya, boleh langsung hubungi Bang Ale. Tapi kalau kalian lagi bosan di perjalanan, naik mobil terlalu jauh, bete, boring, langsung aja dengerin Spotify channel Ria Puspita Official. Ada di Spotify. Jadi kalian harus mendengarkan suara-suara merdu saya. Oke, dan saat ini kita kedatangan narasumber. Kita kenalan dulu. Namanya siapa, tinggal di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Hari ini seger banget, Masya Allah, cantik banget kamu, Neng. Boleh kenalan sayang, namanya siapa, tinggalnya di mana, yuk? Halo, nama saya Caca. Saya tinggal di Cibubur teh. Oke deh, Caca di Cibubur. Iya, Kesini nggak betul. begitu jauh ya, Ca. Iya. Ca, kali ini cerita yang mau Caca bawain itu cerita pengalaman pribadi Caca atau orang lain? Pribadi sendiri teh. Pribadi. Boleh dimulai ceritanya, mulainya tahun berapa, silakan. Oke. Jadi pada waktu itu 2013 ya. Saya pada saat itu masih nggak terlalu percaya santet teh. Saya cuma percaya sihir memang udah ada di zaman Nabi. Nah di 2013 itu sering ngerasa kejanggalan. Jadi aku tuh waktu itu sakit batuk. Oke. Batuk sampai bertahun-tahun. Itu aku udah dari herbal, dari dokter berkali-kali. Sampai akunya capek sendiri gitu, kayak kok ini batuk nggak hilang-hilang. Nah terus sempat ada yang bilang itu batuk tahunan kali. Batuknya kayak gimana, Ca? Boleh dikasih tahu nggak? Pokoknya batuk gatel banget, Oh. tapi aneh. Dia batuknya di jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Itu selalu? Selalu itu. Dari pagi sampai maghrib, aku normal teh. Nggak batuk. Nah, terus banyak orang yang bilang, Cak, kok mukanya pucet ya? Nah, di situ saya coba positive thinking ya teh. Oh, nggak apa-apa pucet, memang saya darah rendah kan pada saat itu. Nah, lama-lama ibu saya curiga. Kok sakit bertahun-tahun ke dokter udah, kemana-mana udah. Nah waktu itu ibu saya masih tertutup lah, belum berbicara apapun. Coba kita rongsen, oke kita ke medis nih. Di rongsen paru-paru, takutnya kan kena penyakit paru-paru ya, karena kan bapak tuh ngerokoknya kuat ya. Saya nggak ada seujun ke sana, karena saya ngerasa, ah ini batuk biasa kali. Nah di rongsen tuh teh, aman nggak ada penyakitnya. Sampai satu ketika di tahun 2000, kan saya 13 tuh lulus tuh, nggak lamanya lulus sekolah, SMP, masuk SMK. 14 itu udah mulai ngerasa kejanggal. Di atas kamar tuh atap, duar, merinding. Ada ledakan. Iya, Okay. bunyi ledakan. Saya bilang, kucing kali, karena kan tetangga banyak punya kucing kan. Oke masih oke tuh, dar. Saya bilang, bunyi di jam 11 malam. Saya masih oke. Besoknya lagi tuh,
di jam-jam tertentu sama di hari-hari tertentu teh. Biasanya itu seringnya di malam Jumat, malam Selasa, sama malam Sabtu itu. Malam Jumat, Malam Selasa, malam Sabtu. Sabtu. Ketiga hari itu saya selalu ngitungin kan. Terus di situ saya masih diem. Ah, kucing kali. Nah, besoknya lagi kepala sakit. Rasanya kayak ditusuk-tusuk di ubun-ubun. Sakitnya naujubillah. Tapi aneh, sakitnya dari jam 12 malam sampai jam 4. Selalu kayak gitu. Nah, di situ saya mikir, ini sakit apa ya? Besoknya ke rumah sakit, kata dokter aman, nggak perlu dikasih obat. Kak, kata dia, kamu aman kok, nggak ada penyakitnya. Aneh lah, setahun tuh saya pendem, badan makin kurus. Badan makin kurus tapi makannya banyak. Nah, hampir bisa dibilang, anak ini makan kayak kesetanan ya, gitu kan. Porsinya banyak. Porsinya banyak nasi pada saat itu, tapi badan makin kurus. Pas saya masuk kelas 2, teman sekelas saya lah terbuka, dia bilang, Cak, saya sensor aja deh namanya, dia cowok pokoknya. Cak, kayaknya ada yang gak beres deh di badan lu. Kenapa? Selama ini aman-aman aja. Kata dia, jangan bohong. Ngerasa gak enak. Gue ngerasa gak enak ngeliat lu, kata dia. Pokoknya kayak ada yang ngeganjel. Saya masih diem kan. Udahlah skip. Keesokan harinya teh, pasir di atas asbes bunyi. Gimana sih? Pasir di... Iya, ser. Merinding lagi tuh. Saya bilang, kemarin duar. Nah, ibu bapak saya masih diam, kata saya, ada yang ngedenger gak sih semalam? Gak ada, kata dia. Kok cuma saya dong ya? Besoknya, teman saya bilang gini, ketemu lagi. Lu pasti ngerasa aneh ya, soalnya muka lu makin pucat, kata dia. Kata gua mayat, hidup kali pucat. Saya ngelawak aja lah di situ. Saya bilang gini, umur itu urusan Allah. So, kata dia, lu disantet orang. Dia langsung frontal kan. Ah, disantet. Saya bilang, kok saya masih hidup? Saya bilang gitu kan. Wah, ngaco nih anak. Pokoknya dengerin gua. Dia langsung nepuk pundak teh, kata dia. Seminggu kalau kejadian makin aneh, lu ikut gua. Lu rasain deh dari sekarang. Dih, bocah nakut-nakutin kali ya, kata saya. Saya tetap pikir positif kan. Lanjut lagi. Besoknya bunyi suara batuk di atas. Gitu. Itu di jam 1 malam teh. Batuknya tapi di atas? Di atas atap rumah di asbes itu. Cuma lama-lama, saya diam. Siapa yang ketawa di atas? Saya bilang gitu kan. Diam tuh. Astagfirullahaladzim. Kok benar kata teman saya nih, mulai ada yang gak beres. Pas besoknya, nah saya tanya, kayaknya benar kata lu deh, gue merasa ada keanehan, saya bilang gitu. Ya udah lu ikut gue aja, gue kenal orang yang bisa nyembuhin penyakit non medis, dia bilang. Lu ceritain aja semuanya di situ yang lu rasain, kata dia. Di mana lokasinya? Di Bogor. Pada saat itu saya dianterin ke Bogor sekitaran daerah Ciomas kalau nggak salah tuh. Nah di sekitaran sana ketemulah ternyata guru spiritualnya teman saya. Nah pas saya ke sana dia bilang mohon maaf, saya nggak bisa tanganin. Bukannya saya nggak mau nolong, bukannya saya jahat atau gimana. Karena posisinya saya nggak mau kejadian kedua kali. Jadi pada saat itu istrinya lagi ngandung teh, lagi ngandung. Dia tetap maksain nolongin orang yang disantet. Ternyata mental ke istrinya, akhirnya keguguran. Nah terus teman saya bilang gini, jangan kayak gitu, kasihan teman saya, dia ngerasain udah dari 2013 sampai ke 15. Ini ketemu saya 3 tahun, dia bilang gitu kan. Nah terus dia langsung gini, ya udah gimana kalau ke anak murid saya aja. Dia kebetulan masih bujang, cuma jaraknya agak jauh dari sini. Ya udahlah akhirnya kita ke pedalaman lagi teh. Nah berhubung dia juga ada warung itu, kayak ada padepokan, diobatin lah di situ. Dia bilang gini, yang mana saya, dia bilang. Dia di situ udah di note, apapun yang terjadi jangan dendam. Di situ saya cuma berfeeling gini, saya nggak pernah dendam kok. Palingan orangnya orang dekat. Saya langsung tiba-tiba ngomong gitu, terus dia langsung diem. Terus kata dia ya udah ikutin aja. Nah kebetulan teman saya disuruh dari sana bawa telur teh. Tadinya harusnya telur angsa, cuma entah kenapa dia nyari setiap pasar kosong. Cuma bawa telur ayam kampung. Dia kan kontek-kontekan ke sana, telur angsanya kosong, ya udah telur ayam kampung sama kembang 7 rupa tuh waktu itu. Kata dia kan saya nyampe waktu itu ke rumah yang di Bogor itu gurunya sekitaran abis Isya teh. Habis Isya kita jalan lagi ke sana sekitar jam 9. Dia bilang jangan di jam ini tuh belum masuk. Dia bilang kita kerjanya di tengah malam. Jam 11-an tuh kita udah mulai prepare, kata dia apapun yang terjadi ikutin arahan saya.
Ya udah saya diam, dia bilang, kamu berdoa aja dalam hati menurut kepercayaan kamu. Kamu percaya nggak? Ya mau gimana, kalau udah kayak gini kayaknya percaya deh, orang saya ngerasain yang orang lain nggak ada rasanya. Maksudnya saya cerita ke sini kayak, lu gila lu stres lu ya? Ya udah saya diam. Trauma dong, mau cerita lagi jadi kayak, jadi ya iya ya kayaknya saya gila nih, saya bilang gitu kan. Ya udah, nah pas itu diobatin, telurnya ditempelin teh. Nggak tahu dia baca ayat-ayat apa, itu rasanya panas banget. Panas, sakit, kata dia apapun yang dirasa tahan, kalau mau teriak-teriak, mau nangis-nangis. Terus kalau tangan sampai pokoknya pegangan mau nyakar apapun, keluarin aja jangan ditahan. Terus sakitnya nauzubillah. Terus sampai berjam-jam itu, dari jam 11 mulai, jam 12 masih belum selesai juga. Bahkan sampai jam 1 juga masih belum selesai. Terus ada lagi, di rambut ada yang loncat. Ditangkap sama dia, nggak tahu dibacain apa, tuh dapat 4, warna hitam. Apa bentuknya? Kayak akar, tapi dia bilang bulu genderuwo. Oke. Nah ada 4. Dia bilang saya bukannya bohong, nggak ngada-ngada, dia bilang. Dibacain apa, ditaruh di air, kata dia. Kalau memang ini bulu genderuwo, dia beneran nempel, terus dia gerak-gerak. Ternyata bener teh ada 4 sepasang. Nah di situ si AA-nya ngejelasin, ini ada yang ngirim kamu pelet, soalnya bulu gendoro itu cuma buat orang yang ngirim pelet, dia bilang. Kalau telur ini bener real, santet, dia bilang. Tapi nanti kita bukanya, biar kamu tahu aja nih saya jelasin. Masih ada lagi 1. Apa nih A? Pokoknya ini udah terakhir nih. Pokoknya yang lain saya udah nggak mau ikut campur deh, yang ini aja, tenaga saya juga udah habis. Akhirnya ditarik dari sini, dari jidat, itu rasanya lebih sakit banget daripada telur itu sakit. Pas keluar itu teman saya tuh bilang nggak sadar, karena teman saya Jawa, diobatinya ke Sunda, kesurupan pada saat itu. Pas pengeluaran barang itu nyanyinya Lengser Wengi. Oke. Nah nyanyi Lengser Wengi, pas keluar bentukannya kuningan. Kuningan ngebentuknya sinden. Terus kata dia, ini mau kamu apain? Saya emang nggak mau simpen deh A. Mungkin ada kalanya saya buang, saya ngeri. Enggak, tapi ini kayaknya penjaga di kamu. Wah, nggak tahu deh siapa yang jagain saya. Saya bilang, nah ternyata ya saya bilang skip aja deh, kalau itu mah saya nggak mau terlalu bahas. Si telurnya itu dibuka teh, pas dibuka jarum. Isinya? 2 biji. Oke. Jarum apa tuh? Jarum pokoknya panjang, ada 2. Jarum buat? Jarum kalau buat ngejahit kan bolong ya. Oh, ini iya. enggak, Oh, bener enggak, toh okay. Jarum tuh. Terus dia bilang, mau dibalikin nggak? Enggak. Saya bilang saya nggak mau ngebalikin. Apapun yang terjadi saya nggak mau ngebalikin. Saya bilang gitu kan. Yakin nggak dendam? Yakin, tapi saya ingat. Saya bilang. Akhirnya dia ngasih tahu. Saya tanya berkali-kali siapa orangnya. Ada. Deket kan? Enggak. Ada lah pokoknya. Udah intinya aja deket kan. Ya bisa dibilang begitu. Oke lah. Di situ saya mengucap, ya Allah sampai di sini aja nih. Jangan sampai kejadian part-part lainnya. Saya ikhlasin, saya lupain, udah clear, hidup dengan tenang dong teh. Kirain di tahun 2015 itu, 2015 top rekor saya selesai. Ternyata enggak. Berkelanjutan. Ada lagi kelanjutan itu pas di 2017. 2017 itu saya kerja waktu itu di Honda Motor Care jadi mekanik waktu itu. Serius ya benar. Iya. Waktu itu 4 bulan saya kerja di sana. Pas servis motor, bawa CBR tuh saya ingat, baru mau saya tes nih motor kerusakannya mana, tiba-tiba saya pingsan. Pingsan udah nggak sadarin diri. Itu orang tuh langsung panik, dari customernya tuh sampai yang di toko kerjaan pokoknya panik semua karena pucat semua, nggak sadarin diri, terus tangan sampai ke kaki ke muka tuh kuning semua. Terus sampai diolesin press care, minyak kayu putih, balsem. Itu nggak sadar, itu benar-benar dingin. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit ke klinik, ternyata dia nelpon ibu saya. Bu, apakah Caca punya penyakit bawaan dari lahir? Oh nggak ada dok. Soalnya ini nggak sakit, nggak kenapa-napa. Saya sampai disuntik, saya cuma saya suntikin aja ya Bu, nggak ngerti deh obat apa itu, pokoknya disuntikin. Yang penting biar kamu sadar mungkin ya. Nah, nggak lama disuntikin sama dokternya itu saya sadar, rame, tiba-tiba kan ada kepala bengkel, ada teman saya, ada ibu saya, ada apa nih? Enak tuh teh, enak lari ke kamar mandi, itu muntah. Muntahnya tuh encer tapi merah semua, merah ati. Saya bilang apakah ini yang disebut muntah darah ya? Saya diam aja tuh.
Ibu saya panik dong, larilah tuh dia masuk. Kenapa? Gedor-gedor, kenapa? Oh itu darah semua, emang kenapa? Kata ibu saya. Ibu saya nangis tuh di situ. Saya langsung diem, kenapa nangis? Saya bilang gini, kalaupun memang udah takdirnya, saya bilang itu, saya ikhlas. Di situ saya mencoba kuat dong teh, saya ikhlas. Nggak apa-apa saya meninggal. Mungkin dosa saya akan ditanggung sama si pengirimnya, saya bilang. Nggak apa-apa, kalau memang saya meninggal hari ini nggak apa-apa, saya bilang, saya ikhlas. Hari baik kok ini, kalau nggak salah itu hari Jumat kayaknya deh. Ibu saya langsung nangis, terus saya diizinin pulang, dikasih obat karena muntah itu, akhirnya dokter itu ngasih resep tambahan, biar nggak muntah-muntah lagi. Nyampe rumah ibu saya nangis tuh, inget kakek, katanya kakek kamu juga dulu diisengin orang, muntah Begitu darah. juga. Nah, top rekor ibu saya bikin panik, nggak lama dari muntah darah tuh kakek saya nggak bertahan lama, muntah darah tuh. Terus kata saya, ya udah, nggak apa-apa, aman. Saya bilang, itu makin kurus teh, itu makin kurus. Ya terus kebetulan saya waktu itu punya pacar, ya kan. Nah ternyata dia datang tuh, kenapa Mi? Si Caca sakit. Sakit kenapa? Kata dia, muntah darah. Wah udah nggak beres lagi nih, kata dia. Ya udah diobatin aja. Nah itu beda lagi teh, tetap orang Bogor tapi rumahnya di kaki Gunung Salak. Oh bukan yang Bukan waktu yang itu. udah lost contact tuh, saya udah kemana tahu lah, pokoknya ganti nomor, nggak tahu rumahnya di mana, pindah pada saat itu. Saya datang, dia ngejemput saya, kita berangkat sama tuh abis maghrib. Nah cuma si Abah nelpon, hati-hati kesini, soalnya ujiannya banyak, nanti di tengah jalan tak ada badai atau apapun yang terjadi, lanjutin aja ya. Oh siap Bah, lanjutin tuh teh. Dari Cibubur sampai Cibinong aman. Dari jalan raya Bogor sampai rumahnya hujan deras banget, petir kencang. Saya bilang, astagfirullahaladzim, merinding kan. Nah ternyata Naik mobil. motor lagi naik pada motor. saat itu. Nyampe ke sana, anak rumahnya juga pedalaman kan. Sampai sana, saya keringetan tuh, keringetan, badan panas, panas kayak kebakar. Saya bilang, saya dengan tenang, tetap tenang. Kata si Abang nggak tahu ngomong apa, pakainya bahasa Sunda. Saya kan kurang bisa ya bahasa Sunda. Dia bilang gini, apa tujuannya ke sini? Saya nunduk kan, maksudnya Bah? Iya, apa tujuannya ke sini? Akhirnya dijelasin tuh sama teman saya bukan nanya kalian berdua yang di belakang. Saya tengok kan, nggak ada Bah, entah kenapa pintu ketutup duar, nggak ada angin, nggak ada apa. Ya udah, mungkin ada yang datang. Sampai situ kata abahnya, saya kerjain dulu lagi ya, dia bilang. Dia masuk kamar tuh teh, bawa aqua gede 2 botol. Setelah itu dia datang. Nah di situ dia bilang gini, coba minum airnya, ini bukan musrik, rasanya pahit banget teh. Kata saya, enak. Bang mohon maaf ini airnya pahit Bah, pahit bikin saya enak gimana gitu, paksain aja. Udah pengen muntah. Nah kata dia 1 botol buat mandi, 1 botolnya buat minum. Dia bilang, saya bilang gini, punten mau tanya, saya bilang, masih dengan orang yang sama di tahun 2013 ke 15, saya bilang gitu. Kayaknya kamu udah tahu ya, karena saya bilang jujur Bah, selain mengalami bunyi-bunyi, saya suka sholat sepertiga malam. Itu selalu ditunjukin, tengah malam saya dimimpiin sama orang hitam-hitam, suami istri teh. Itu ngejar saya bawa pedang, saya pengen ditebas dalam mimpi. Tapi entah kenapa dalam mimpi saya ditolongin cewek cantik banget pakai kebaya. Nah terus dari situ, jangan ada yang mau jahat nih sama saya bilang gitu kan. Kamu kenal sama suami istri itu yang ngejar kamu? Kenal. Oke. Ternyata saya tanya, Abah sebelumnya, saya udah tanya sama yang ngobatin saya sebelumnya, nggak dikasih tahu masalahnya apa. Dan ternyata si Abah bilang, ini masalah sirik, cemburu sosial. Dia tuh punya tipikal yang nggak bisa ngeliat orang senang. Oh iya. Jadi kalau ada orang yang lebih senang di mata dia, kayaknya lu harus hancur nih. Apapun terjadi, gue bakal ngisengin lu. Mau berapapun, dia pasti keluarin biayanya. Dia orangnya punya kelebihan juga, dia kuat puasa juga, dia rela puasa, dia rela makan nasi sama garam, cuma buat ngisengin kamu. Terus saya bilang gini, oh ya udah, saya bilang gitu kan, biarin, saya bilang. Terus kata saya, ya udah Bah, saya sampai ke akhirnya izin pulang kan teh, pulang ke ibu saya bilang, ini gimana masih orang yang sama, saya gituin aja. Ibu saya emosi, saya bilang gini,
jangan emosi. Dari 2 kali saya berobat, itu selalu dikasih solusi selain sholat, rajin sedekah, sama jangan emosi. Soalnya ketika kita emosi, itu dia cepet. Jin itu cepet. Iya. Itu, saya selalu dibilang kata dia, semakin kamu emosi, dia semakin masuk ke badan kamu. Makanya kenapa sampai saat ini rencana dia ibarat kata kepleset. Kenapa saya bilang kepleset? Karena walaupun kamu galak, di situ kamu bisa meredam emosi. Dia bilang, emosi kamu cuma di saat itu kayak, gue kesel nih, salah apa gue sama dia? Saya bilang, tapi endingnya, nggak apa-apa deh ya Allah, alhamdulillah nih pelebur dosa. Kebetulan saya banyak dosa, saya bilang gitu kan. Sadar diri aja, manusia nggak munafik, pasti punya dosa, saya bilang. Nah dia itu isengnya gini, pas saya, kebetulan si Abah tuh orang Banten. Dia ini salah ngisengin kamu. Waktu itu dia bawa ayam cimani ke Banten. Nah di situ saya ketawa, kenapa ke Banten? Sedangkan dia orang Jawa, saya bilang. Ya saya ketawa, kenapa kamu ketawa? Ya alhamdulillah bah, mungkin kalau ke Jawa saya meninggal. Saya bilang, emang kenapa? Buyut saya juga kan orang Banten. Saya bilang gitu kan. Lah dia ngisengin saya ke Banten, ngisengin cucunya orang Banten. Saya bilang, oh ya udah, saya bilang. Nah di situ dia motong ayam cimani warna hitam. Harusnya pada saat kamu muntah darah tuh meninggal. Karena dia langsung digorok di sana, harapannya kamu mati. Ternyata kamu masih hidup. Stres lah tuh dia pulang. Saya bilang, saya kebaca kok ciri-cirinya. Saya bilang, saya nggak mau sebut nama, saya nggak mau sebut orangnya. Semakin kesini semakin ke ciri. Teh pada saat itu saya bilang, ini gaib, nggak bisa dibuktiin, nggak ada. Orang pun nggak akan percaya. Tapi si Abah pernah bilang, semakin dia isengin sama kamu, semakin berbalik ke diri dia. Badan dia semakin kurus, itu semakin terlihat. Bahkan bisa dibilang dia bisa sakit-sakitan. Karena setiap dia isengin ke manusia, apalagi kita nggak pernah tahu, kata Abah, kita nggak pernah tahu leluhur kamu punya apa, di dalam diri kamu punya apa, dalam diri gimana. Nah, entah dari hal positif kamu ada pendamping, maka dari itu selalu kepleset, gak pernah kena. Nah, sedangkan dia bersekutu dengan jin, mohon maaf ya, mungkin merasa selama ini dia puas nih ngisengin orang, karena sebelum kejadian dia juga selalu kayak gitu sama orang dan berhasil. Entah kenapa, ibarat kata dia udah tua nih, udah ya bisa dibilang nenek-nenek lah ibarat kata. Nih ngisengin anak pitik, anak kemarin kok nggak kena-kena. Sering tuh dia tengah malam dia batuk-batuk. Bahkan bisa dibilang tengah malam dia sering batuk tuh dari 2017 sampai sekarang 2026. Oh dia tetangga? Ya skip aja teh, saya nggak mau sebut. Kedengeran lah pokoknya cara dia sakit, berita dia sakit, batuk. Bahkan sampai bisa dibilang dia ikut ke pengajian. Anehnya mungkin memang hatinya sudah tertutup. Nah di situ sempat ada pengajian kan, sesi tanya Pak Ustadz lah ya teh. Di situ dia bertanya, apakah ada yang jahat sama saya, ada yang jolim sama saya sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Di situ Pak Ustadz langsung ngeluarin hadis-hadis yang pada intinya Bu, pada intinya kita nggak boleh jahat sama orang. Karena kita nggak pernah tahu malaikat melindungi dia atau doa orang tuanya atau keikhlasan di hatinya ikhlas apa enggak, maafin apa enggak. Enggak semua tentang sakit itu sihir. Kalau memang nggak bisa maksudnya nggak ada cerita tentang sihir. Kalau sihir kan berasanya tengah malam sampai pagi. Sedangkan dia batuknya medis deh. Sore batuk, siang batuk, pagi batuk. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Berobat ke sana sini nggak sembuh-sembuh, kata Pak Ustadz. Bisa jadi selama ini kamu nggak sengaja nyakitin hati tetangga atau nyakitin hati orang lain, kamu belum sempat minta maaf. Nah di situ ya udahlah saya bilang, ya udahlah saya masih hidup. Ibu saya panas kan, ibu saya panas tuh pada saat itu udah diobatin. Terus kata ibu saya, apa sih kata dia ngisengin anak saya, kalau mau iseng mah ke saya aja nih, kalau mau bunuh saya aja, jangan bunuh anak saya. Langsung teh duar 3 kali jatuh di asbes kayak mental dari kamar ke kamar tengah ke dapur. Terus saya bilang gini, kan dibilang juga apa Mi, saya bilang udah biarin aja. Sampai sekarang alhamdulillah masih hidup, saya bilang gitu kan. Allah masih kasih kehidupan. Kalaupun memang mati, ikhlas, Caca ikhlas, saya bilang. Terus kata ibu saya, jangan kayak gitu, jangan ngomong sembarangan, ntar doa. Oke lah, di situ saya menganggap clear teh. Ya Allah, saya sampai dalam hati, ya Allah saya mau muak, benar saya bilang. Manusia punya batas emosi, kesabaran kayak ya Allah muak. Saya nggak pernah jahat sama orang, nggak mau cari perkara sama orang, kecuali orang cari perkara duluan.
Kalau misalkan fisik nih secara langsung kayak saya ditonjok nih, oke lah saya balas. Tapi kalau saya disantet, saya nggak mau balas deh, karena saya mikir dosa teh. Saya nggak tahu umur saya sampai mana. Takutnya saya isengin dia berbalik ke saya yang meninggal. Ya udah biarin saya bilang. Nah pas gitu, clear lah di 2017. Selesai itu. Selesai tuh 4 bulan. Resign saya dari tempat kerja. Karena kata ibu saya juga sakit-sakitan, sempat turun bro kan, mungkin kecapean. Iya, ya lu jadi mekanik. Iya mekanik. Kata Iya. dia, 4 bulan doang saya bertahan kan. Orang juga sampai pernah customer mikir, kamu yakin servis motor saya? Nanti motor saya rusak gimana? Yakin Pak, saya mekanik. Nah saya di situ bersyukurnya alhamdulillah Allah masih melindungi dari saya sakit, si customernya juga nggak menuntut. Kebetulan motornya cuma lecet sedikit, dia juga nggak nuntut karena yang memang insiden yang benar-benar sakit gitu, yang bukan sengaja, yang tidak sengaja. Oke, cuma 4 bulan di awalan 2017. Saya iseng-iseng ngelamar tuh teh, waktu itu ngemail ke kantor kacamata itu di Jakarta. Itu saya bertahan 4 bulan. Kerja di situ cuma 4 bulan. Sama kayak montir. Sama yang sebelumnya. 4 bulan selalu juga. Di 4 bulan. Kata saya, ada apa ini? Sebulan kerja aman. Tidak ada gangguan, tidak terjadi apa-apa. Sebulan tuh. Sebulan. Terus saya waktu sebulan kerja tuh langsung diketemuin sama si bos. Jadi bosnya itu cewek, suami istri teh. Tiba-tiba datang karena posisinya memang saya paling muda di situ, paling muda, baru banget lulus lah, ibarat kata pengalaman baru 1 kan. Ketemu ngobrol-ngobrol merasa cocok, dia bilang. Nah saya nggak tahu ternyata di balik itu ada kecemburuan sosial. Oke, antara kamu dengan karyawan yang lain. Nah di situ adalah semua karyawan lama, bahkan bisa dibilang pertama kali toko itu berdiri, sedangkan saya anak baru. Di situ ada kecemburuan sosial karena kenapa? Dia merasa waktu itu kayak dari cerita-cerita sebelum saya nggak ngeh di situ, saya selalu berpikir positif sama orang tuh kayak dia ngelus-ngelus, saya nyamperin kan, kenapa mbak? Saya bilang gitu kan, kok kamu bisa sih ngobrol sama ibu? Hah? Ngobrol sama ibu siapa kak? Saya bilang gitu kan, jangan panggil kak, panggil mbak. Oh iya maaf mbak, saya bilang gitu. Iya, saya dulu loh kerja di sini, setahun baru bisa ketemu sama ibu. Setahun saya baru bisa ngobrol sama ibu, mukanya merah. Saya nggak kepikiran dia kesel gitu kayak, hah maksudnya gimana mbak? Iya ibu memang sebulan sekali ke kantor, tapi nggak pernah minta ketemu saya. Kok kamu sebulan di sini, ibu mau ketemu kamu ya? Terus ngobrol sama kamu. Saya perhatiin kamu agak lama loh ngobrol di dalam, seru banget ya kayaknya. Hah? Enggak mbak, biasa aja, memang yang menghadap saya sama manajer HRD bertiga teh di situ. Cuma ngobrol pekerjaan biasa mbak, nggak ada yang aneh-aneh. Nah dia langsung kayak, nggak apa-apa, saya mungkin maaf ya saya jadi seujun kata dia gitu kan. Iya mbak nggak apa-apa. Nah 2 bulan kemudian di situ, di 2 bulan dia izin cuti pulang kampung. Di 2 bulan itu. Nah pasca ke 3 bulan, dia mulai kerasa nih saya nih. Pokoknya pas di 2 bulanan itu menginjak di 2 bulan pertengahan menginjak 3 bulan lah di situ teh. Tiba-tiba hal yang nggak biasa dia dilakuin ke saya. Kayak? Di situ pagi-pagi jam 8 dia bikin kopi. Dia bikin kopi, saya lagi ngetik kerjaan. Tiba-tiba nyamperin saya, permisi Ca, diminum ya kopinya, buatan saya enak loh. Sambil ngelus-ngelus meluk gimana sih ngerangkul. Saya pikir positif, makasih loh mbak, jangan repot-repot. Saya bilang saya bisa bikin ke pantry sendiri kok. Gak apa-apa, ini spesial buat kamu. Saya minum kan dengan PD-nya. Bismillah, tegak. Saya habisin, kata dia, habisin ya Cak, jangan sampai tersisa. Oke mbak, saya bilang gitu. Saya habisin tuh teh. Saya habisin. Besokannya, seminggu kemudian, seminggu masih aman. 2 minggu kemudian, injak 4 bulan. Saya masuk kantor, entah kenapa badan gatel. Kayak biduran. Memang kan ruangannya AC, tapi saya enggak. Bentol berarti ya? Bentol semua teh. Tapi saya enggak alergi AC. Bentolnya tuh dari ujung kaki ke ujung muka. Sampai muka juga? Semua rata. Terus saya kayak bentol-bentol, saya langsung mikir, ini saya kena ajab kali ya, saya bilang gitu kan. Nah di situ kan,
Kenapa? Iya, manajernya itu kan darah tinggi. Pokoknya kalau ngeliat saya tuh ketawa. Dia bilang kayak, kamu tuh unik banget. Kebetulan tensi dia lagi naik teh. Tensi dia lagi naik karena debat sama HRD lah, beda prinsip. Nah tiba-tiba saya datang, Dek. Kan dia manggil saya Adek, Dede ya, kalau yang paling muda. Dek, kamu kenapa? Nggak tahu, Pak. Kamu kena ulet bulu. Nggak tahu, kayaknya saya kena ajab. Dia langsung ketawa kan. Dek, kamu kena ajab, kenapa? Nggak tahu, Pak. Udah rasanya gatel. Saya Gatel bilang, banget. gatel banget. Tapi kamu kuat tahan nih. Dikasih minyak kayu putih tuh teh. Dikasih minyak kayu putih. Pak, mohon maaf, ini mah badan saya rasa panas kebakar, hilang enggak, saya ini kepanasan. Oh iya deh, ya udah dari sini pakai sedikit aja. Saya nggak curiga tuh teh. Nah tiba-tiba, udah lanjut, kok begini terus? Terus-terusan setiap hari kerja. Tiap hari kerja, tiba-tiba ketemu di media sosial pada saat itu, kayaknya di Facebook deh. Ketemu murid si AA yang nyembuhin saya minta kontak HP, pokoknya minta nomor kontaknya lah. Kok mencurigakan nih? Saya bilang gini, kata saya tahun lalu disantet sekali, dua kali disantet. Nih kayaknya disantet lagi nih kata saya. Jadi doyan amat disantet kata saya. Heran ini badan. Saya bilang, saya diem kan. Jadi hobi 3 kali kata saya. Kata disantet enak kali ya, saya bilang gitu kan. Ya udah kan. Aduh, saya sampai bingung kan. Saya masih tetap tenang pada saat itu. Pulang tuh ke ibu saya. Itu kenapa badan? Kok merah-merah jadi sisa bekas? Nggak tahu. Pas keluar dari kantor entah kenapa bentolnya hilang teh. Wow. Jadi sisa merah cakaran saya karena gatel. Pulang kata mama, itu kenapa tangan? Nggak tahu, gatel-gatel. Saya sambil ngambil minum, saya bilang gini, kopi bukan sembarang kopi. Saya bilang gitu kan kata. Kamu ngeh gitu? Iya, saya ngeh. Kopi bukan sembarang kopi. Saya bilang, emang kenapa kata umi saya? Nggak tahu, kayaknya saya salah kopi. Saya bilang gitu kan. Diem tuh. Besokannya dengan PD-nya di hari Jumat saya bilang, masuk nih. Mi, saya bilang, perasaan Desi udah nggak enak dari rumah, tapi entah kenapa apapun yang terjadi Desi hadapin. Saya bilang gitu kan. Kenapa? Nggak tahu. Udah pokoknya apapun yang terjadi Desi hadapin. Saya bilang, hadapin lah tuh dengan PD-nya. Treng, datang hari Jumat, tak. Kok nggak bentol? Enggak. Terakhir nih, kata saya bilang, terakhiran ini teh, nggak bentol. Sampai pulang kerja. Di situ saya mikir, wah jangan-jangan jinnya udah capek kali ya, saya bilang. Capek ah. Udah kali dia males nih sama anak ini, udahlah kasihan ibarat kata. Udah pede nih teh, kesenangan nih saya, sembuh nggak perlu ketemu si AA. Iya. Nyampe rumah, saya pengen pipis. Nah, kan waktu itu Jumat tuh pulang cepet teh. Jadi maghrib, sebelum maghrib saya udah nyampe rumah. Entah kenapa, pas azan maghrib, baru Allahu Akbar, saya pengen pipis. Entah kenapa pas pipis, itu nyata teh. Di kemaluan saya kayak ada yang masuk. Tek. Kamu rasa ada rasa? Ngerasa masuk, sakit. Sampai sini, berhenti di sini. Panas. Pas di pusar tuh. Panas saya keluar jadi gini, kata ibu saya, kenapa? Nggak tahu, kayak ada yang masuk ini. Saya bilang gitu kan, pucet tuh teh, udah pucet. Kata saya, Caca istighfar Cak, takutnya ada yang masuk Cak. Kagak, saya bilang nggak ada yang masuk. Bener ada yang masuk, tapi di kelamin. Gatel teh langsung sekujur tubuh, saya bilang. Tapi tetap masih sakit perut. Sakit banget saya bilang. Itu saya mau nangis, tapi ditahan. Terus saya bilang, Mi, apa? Gak tahu dah yang ini selamat apa enggak. Soalnya ketiga kali udah pasrah. Akhirnya ketemu si AA itu, saya datang ke sana. Saya datang ke sana, itu yang Ciomas itu. Oh iya. Pas sampai Ciomas, kenapa? Dan terjadi lagi terus kata dia, lu hobi banget disantet. Kata saya nanganin pasien kesini minimal kayaknya baru situ doang, Ca, yang paling banyak. Dia bilang, sekali, udah sembuh, gak pernah datang lagi. Ini kenapa datang lagi, kata dia. Gak tahu, saya bilang. Beda orang lagi ya kan? Bedanya, saya bilang, saya rasa mah dari Jawa Tengah ini, saya bilang gitu kan. Duh, mana cewek, kejadiannya gitu. Bentar, saya kontak teman saya, akhirnya ada temannya tuh, cewek, namanya Teh Dea. Kata dia, kayaknya memang kamu harus sama dia. Karena entah di sana kita nggak tahu nih adegan apa yang terjadi, takut kesurupan, biar si Teh Dea aja tuh yang megang. Dia bilang, kita mau kemana, Kita ke kaki Gunung Salak. Saya bilang, kaki Gunung Salak nih, kata saya. Jam berapa, Jam 12 tank kita berangkat. Cakep. Terus kata saya gini, malam. Saya pokoknya nggak jauh dari maghrib itu, dari kejadian di rumah langsung berangkat. Santai dulu, Cak, katanya di sini dulu. Pas nggak lamanya, duduk tuh saya tuh di ruang tengah.
di dalam. Ada lemari kecil, kan pintunya kebuka tuh teh. Ini kamar memang kadang dipakai sholat, kadang dipakai tidur anaknya. Entah kenapa bunyi duk 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 duk. Bunyinya pas saya lagi sendiri lagi. Kebetulan Teh Dea lagi beli kopi. Si AA-nya lagi ke toilet. Istrinya pada saat itu nggak ada teh, lagi pengajian kalau nggak salah tuh. Sendiri tuh bunyi duk 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 duk. Tiba-tiba, cepetan kata saya. Cepetan saya gedor nih ya, saya dobrak. Lah ini sabar, kenapa orang lagi kencing keluar. Tuh, lihat saya sampai gemeteran. Tuh lemari kecil tuh. Bunyi tuh, ada apa tuh di dalam? Dia Saya bilang getar gitu, terus. getar. Nah, terus kata si AA-nya, dia langsung gini nggak tahu teh baca apa. Petaka nggak baik nih, kita bakal berperang. Perang apaan kata saya? Nanti aja Cak dijelasinnya. Jelasin dulu dah mumpung waktu masih lama nih di sini, baru juga jam 10 saya bilang. Di dalam itu ada peliharaan saya, dia bilang. Biasanya dia ngasih kode, santet ini kuat, itu pasti dia berontak. Kamu siapin mental sama fisik deh, kata si AA. Saya bilang, umur saya apa sampai di sini ya? Saya bilang, di dalam apa sih dalam jenglot. Untung aja nggak terbang, kata si AA itu. Itu biasanya dulu pernah ada kejadian di sini, dia disantet bener-bener keras teh santetnya, kiriman santetnya tuh keras. Luar pulau. Jenglotnya keluar, terbang, muterin. Kata saya, untung nggak keluar ya. Saya bilang, saya nggak mau ketemu dia mah jelek saya gituin. Kalau ganteng mah nggak apa-apa, kata saya nggak mau Ini mulutnya sembarangan. Lah yang bener aja didatengin jenglot lah. Kalau didatengin artis Korea mah oke ya teh ya. Gemeter sih sebadan-badan ditongolin jenglot. Saya bilang gitu kan. Berangkat kita, karena deket kan, sekitaran sejam berangkat. Nyampe sana jam 12. Oh pas tepat. Jam 12 dia langsung baca apa kata Ritual, dia, ya. ritual pokoknya disegel. Itu jadi pemandian air panas di kaki Gunung Salak. Itu ada 4 kolam, jadi dibagi 4. Yang ekstra panas banget sampai agak yang ringan. Dia bakar dupa, tiap ujungnya tuh bakar dupa, bunga 7 rupa dilemparin. Nyebur Cak, saya bilang. Jam 12 malam nyebur, saya bilang yang bener aja. Enggak, itu mah anget airnya. Saya nyebur tuh teh. Pede kan apapun yang terjadi, pede Pertama kamu memang ritualnya harus sendiri. Teh Dea di ujung, si AA-nya di sini. Ngebaca-baca doa kata dia. Baca jikiran dalam hati, dia bilang gitu kan. Angin teh langsung kencang. Terus kata si AA-nya, "Sia saha?" Kata, "Rek naon maneh ka dieu?" Wah, kata saya ngamuk nih, saya bilang saya ngerti bahasa Sunda dikit dong sih teh. Terus saya bilang, saya bilang. Terus kata dia, "Shh, ikutin aja Cak, ikutin bismillah." Terus dia sampai astagfirullahaladzim begini, bantu doa juga cikiran. Orang angin kencang. Terus saya penghuninya yang apes ya pada saat itu, dibacain lah tuh teh. Dibacain, nengok ke kanan dibacain sebelum direndam tuh. Dia bilang, saya nggak bohong. Sekalian mata batinnya diasah lagi deh dikit, dibacain apapun yang terjadi jangan takut. Karena tujuannya satu, pengen sembuh. Jadi semuanya harus dilawan, apapun wujudnya. Ya siap. Pokoknya angin kenceng, saya nengok ke belakang. Kata saya, kok berat banget ya kepala. Saya bilang, pengen nengok lagi, diem. Kata saya, nggak mau ke sana. Saya bilang, burung hantu bunyi teh. Lama-lama bunyi tuh, kiki. Ya, kunti ini kata saya. Saya bilang, aja ngopi dah. Saya bilang, ini bocah ngelawak aja, orang lagi pada tegang. Kata teh dia, kita bertiga ganjil kata dia. KHD kalau ganjil biasanya stop teh, saya bilang biasanya. Situ enak langsung lari, saya di tengah-tengah kolam nih saya bilang kan. Saya diam jikiran baca, ngebacain apa pokoknya teh. Pokoknya yang saya ingat di situ dia bilang gini, ucapin dalam hati la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minal zalimin. Terus jangan putus. Semakin saya baca semakin merinding, semakin berat. Ini air panas teh, masa saya rasanya dingin. Oke. Terus saya bilang, terus nih saya udah merinding, udah lanjutin terus. Tak kenapa langsung angin kenceng, gak lamanya langsung kayak diludahin teh di sini. Oh, berasa banget. Berasa ini lendir, langsung berasap. Saya bilang,
si AA-nya juga nggak ekspektasi bakal ditongolin langsung tuh. Dia orangnya kagetan teh. Pas sama-sama nengok, sia-saha, dua dia loncat astagfirullahaladzim. Pocong di atas tapinya. Mukanya hancur, matanya belum, terus kayak nanah gitu teh. Saya bilang, saya langsung, jangan ngadi-ngadi, udah kata saya mah mata saya tutup ini. Terus si AA-nya juga nggak beter. Cak serius, yang begini gue mah ogah ngelihatnya sih. Dia bilang gitu, seumur-umur gue ngisengin orang yang keluar paku jarum, lu mau pocong kata dia. Dia juga gemeter kan, sama-sama gemeter kita lawan. Akhirnya jikiran tuh bareng-bareng bertiga. Si AA yang tadinya di atas langsung loncat ke kolom, das. Ini dibacain itu sambil ngebul, dibacain set. Kurang ajar yang ngisengin lu kata dia. Untung gua memahami ilmu ini kata dia. Jangan remehin gua kata dia. Ini anak gua jangan disakitin. Pokoknya dia ngomong gitu. Jangan disakitin, jangan dijahatin. Balik lagi sana lu ke Jawa kata si A-nya itu. Emang kenapa A? Lu tahu nggak diludahin pocong apa? Lu bisa lu 40 hari 40 malam bau bangke mau lu nggak nyium tapi orang lain nyium. Terus gimana nih udah tenang aja dibacain, perih banget tuh teh. Panas ya, cuma ngebekas bulat yang tadinya lendir berubah jadi merah bulat aja udah gitu. Kata si AA, udah tenang aja ntar juga hilang. Udah hilang nih, sakit banget di sini pindah teh. Waduh, ini yang tadi lu ceritain ya, yang lagi kencing masuk ke dalam ya. Teh, kata dia, teh turun teh, temenin nih si Caca. Lu di depan, gue di belakang, nih anak di tengah. Nggak bawa salinan pada saat itu, kayaknya teh dia nggak bawa salinan deh teh. Cuma bawa jaket doang. Terus gimana? Udah biarin. Basa-basaan deh kita, emang lu kata gue bawa salinan, kata dia. Gue juga kagak pikir pengen nyebur. Saya digituin kan, nih bocah doang yang aman, dia bawa salinan kan. Satu emang suruh bawa salinan karena pikirnya dia, lu yang kungkung ke bawah, gua yang berdoa. Lu mah jagain yang cewek. Akhirnya nyebur bertiga. Dia bilang, aduh kata dia, untung. Kata dia, ini bocah ini ada baik. Depan tuh teh dia. Terus, jadi depan kamu teh dia. Iya teh dia, saya di tengah, A-nya di belakang. Gimana jikiran? Teh dia di depan, apapun yang terjadi, lu ini dia, takutnya nanti dia kemasukan nih, ini masih ngirim nih, kita perang sama dia. Emang angin kenceng banget teh, terus angin kenceng. Enggak stop itu anginnya. Enggak, iya angin lagi datang tuh. Ya elah kata si AA, ini lagi datang bikin gagal fokus aja. Bau kemenyan tuh, bau kemenyan, bau kembang melati, bau kembang Kamboja, pokoknya kembang-kembangan, bau pandan. Terakhir dia pegang di tangan, pundak dia, pundak saya dipegang tangan kanannya dia. Apapun yang terjadi rasain. Ini makanya emang gak enak, kata saya perasaannya udah gak enak. Udah pokoknya rasain kata dia. Sakit, dia apapun yang bilang pegang pinggangnya, pegang dia. Soalnya kamu cewek, saya mah cuma bisa pegang ini doang. Pegang pundak. Terus kata dia, pegang dia, perutnya dia, sama tangannya dia tempelin, bacain. Baca tuh tetap yang jikiran yang dikasih, terus dikasih. Terus kata si AA-nya, nih ngeledek banget nih, apalagi nih yang mau nongol. Kayak kuntilanak tuh teh, bunyi ketawa. Kata si A-nya, bodo amat, selain pocong mau gue, bodo amat tuh pocong udah pergi, gue udah segel kata dia. Lu ketawa aja sampai serak kata dia. Bodo amat, kata dia. Saya fokus baca, terus dibacain. Terus kata dia, mohon maaf, Cak, ini agak sensitif, kata dia, ini bakalan keluar nih. Dia bilang, tangan kamu masukin ke celana dalam, tangan kiri, jangan tangan kanan. Ini bakal ada yang keluar, rasain aja, dia bilang. Saya bilang, pertama cuma panas doang teh, semakin terus, ada kali itu setengah jam dijampein. Susah banget sih, kata dia. Bentar, minta dulu. Dia baca apa lagi tuh, baca pokoknya begini-gini, terus belakang cuma nggak disentuh, cuma begini, kerasa angin tuh, angin kayak masuk ke dalam tuh. Angin, keluar tuh teh, sakitnya nauzubillah. Saya bilang, saya memang belum berumah tangga, saya nggak tahu rasanya ngelahirin tuh kayak gimana, tapi saya ngerasa ini rasanya kayak ngelahirin. Soalnya sakitnya benar-benar ke sekujur tulang. Itu sakit, lebih sakit si telur itu telur yang dijidat ya. Lebih sakit, saya nangis di situ. Saya udah nggak kuat, sampai sini aja. Ini emang nongol sedikit, cuma nggak bisa dicabut teh, nggak bisa dicabut keras. Terus bacain terus, lu mau nangis mau teriak-teriak, sakitnya nauzubillah. Kadang kalau inget-inget itu
dalam hati kayak udah pasrah. Ya Allah cabut aja deh kayaknya. Ya udah nggak kuat Udah lah. nggak kuat, bener udah nggak kuat. Udah nggak kuat semangat. Dia peluk deh dari depan. Tenang katanya, dielus-elus, tenang. Pokoknya sambil dijampe, pegang dia, dielus-elus, kuat. Ayo teh kuat, kita sama-sama kuat. Kata dia, ini babak hampir terakhir teh, kata dia, semangat, pasti sembuh, Caca pasti sembuh, yakin Teteh mah sama si AA, yakin 100% dia bilang. Gak lamanya keluar, tuas, kayak tek. Itu kayak sepen mental tapi ditahan. Op, jangan jatuh, keluar. Coba cuci. Cak, coba sini saya lihat. Jangan atuh, nggak sopan, dari kemaluan. Saya bilang, cuci, udah biarin, kata dia. Air panas ngerendam kuman, kata dia. Cuci, kita lihat nih dia dari mana. Tek, tempatnya gelap tuh kan teh. Senter HP, kita melimpir dulu ke tengah. Duduklah di batu. Udah kelar nih, harusnya udah kelar. Pas gitu disenterin HP, tek. Sudah kuduga pantesan susah, dia bilang. Kenapa, A? Batunya bercorak hijau lumut. Hijau lumut ke hitam-hitaman, tuh dia minta di pantai selatan. Saya bilang, oh ya udah, saya bilang, biarin, A. Udah, A, jalan satu-satunya saya besok bikin surat pengunduran diri aja, saya resign, saya bilang gitu. Saya nggak mau berkelanjutan. Daripada nanti sama-sama nambah dosa. Kenapa saya bilang sama-sama nambah dosa? Dia terus iseng ke saya, dia nambah dosa. Kalau saya lagi capek, saya PMS, emosi saya juga dosa, emosi ke dia. Daripada berucap yang enggak, akhirnya saya datang. Sabtu Minggu libur kan teh, saya istirahat tuh. Saya pikir, saya udah pemikiran jauh ke sana. Tiba-tiba ada bunyi gagak. Cak, lu bawa apa lagi? Kata si AA-nya. Satu lagi ini ada. Saya bilang, apaan, A? Apapun yang terjadi, lu ikutin ya sampai selesai. Pindah kita ke kolam 1. Dia di belakang saya. Gue mah nggak megang, ini mah udah bukan barang. Ada satu yang mau nongol. Dia bilang gitu. Apaan, A? Udah ikutin aja. Tiba-tiba plak, badan panas. A, pundak makin berat, A, makin banget berat, A. Dia bilang. Nah tiba-tiba di situ nyanyi lagi tuh teh, kata dia. Kamu yang nyanyi lagi tuh di situ. Saya boleh nggak nyanyi sedikit aja? Boleh Nah dong. tiba-tiba, nah pas berat, langsung tuh teh. Lengser wangi, seliramu tumarko, sirno. Terus kan, saya kan bukan darah-darah Jawa. Nah, kata saya merinding, apalagi nih yang ngikut. Di situ mungkin si AA-nya ngira dari dia. Tapi bukan dia. Ada yang nempel selama ini. Bersihin aja deh, kalau bisa mau, orang saya bukan orang Jawa, saya bilang. Baru senang nih teh, udah kelar nyanyi. Dibilang lupa tapi ingat. Tapi mata merem, saya bilang. Tapi si AA ngomong denger, si Teteh denger. Ca, udah Ca, istighfar Ca, bikin merinding Ca, ini mau, kata dia, udah Teteh kedinginan, ngerendam lu lagi pakai nambah dingin, kata dia. Wujud tuh teh di depan, seumur-umur, kata saya. Tadi pocong, mata saya mah kagak mau, saya udah mulai melek, mata saya berat banget nengok ke atas. Si AA-nya udah sadar di belakang. Gara lu tengok, kata dia, gue mah gak mau nengok sendirian. Terus dia ngeliat kan, ngeliat, anehnya ngeliat semua teh, mungkin udah dibacain kali. Kata teh dia, kata gue mah lu jangan buka mata batin gue, lu aja berdua, kata dia. Kalau gini kan gue juga gemeteran. Saya bilang berat tek. Nenek teh, pucet banget mukanya, putih dari atas sampai bawah, kain batik, terus baju kebaya, cuma kayak dibilang orang tapi nggak wujud orang, tapi wujud orang bayangan, tapi nggak bentuk orang teh. Tangannya gini, senyum. Terus kata si A-nya di belakang, lu samperin, dia mah kagak jahat. Itu dia pengen jabat tangan sama lu. Yang benar aja, jabat tangan. Coba dulu, Iwan duluan, saya bilang. Ogah, bodoh amat. Saya bilang enggak. Saya bilang, gemeteran di kaki, kata dia. Nggak saliman jadinya, nggak jabat tangan? Belum. Terus belum. si AA-nya juga iseng teh, karena pikirnya dia emang serem. Saya juga gemeteran nih Ca di belakang. Udah gitu pakai ngedorong saya, anggaplah ini saya itu di situ teh. Dikit lagi, saya bilang nggak mau, saya bilang nggak, dia mah baik. Tetep teh ngulurin tangan, senyum.
Saya bilang gak kuat saya bilang gak mau berjabatan tangan sama dia. Makasih, saya bilang kalau memang dia tiba-tiba penghuni yang kesasar di badan saya, entah dari leluhur saya atau dimanapun, saya berterima kasih karena nggak semua jin jahat ya, ada jin baik juga. Saya bilang, saya terima kasih. Cuma mohon maaf bukannya sombong, saya bilang itu sambil gemeteran teh. Nggak mau saya berjabat tangan, ini kita beda alam. Ini tangan saya udah berat banget. Saya bilang ke saya cuma kuat sampai segini. Saya bilang pergi ya pergi. Pas nengok, nggak pergi-pergi bilang atuh lu bilang kata dia. Nek, saya bilang Mbah, matur suwun saya bilang. Cuma jangan ganggu saya ya. Ini saya di sini nggak ada niat jahat. Kebetulan memang AA sama si tetehnya nolongin saya. Ini mungkin si mbahnya nongolin kenapa? Entah mengucap terima kasih sama mereka berdua karena udah nolong saya atau gimana. Sama-sama terima kasih saya bilang. Udah hilang habis itu nggak lama hilang. Saya langsung nengok. Mama baru kali ini ditongolin 2 kata dia, kagak ada yang enak dia bilang gitu kan. Emang AA doang yang pengen saya geoga perdana depan muka. Si pocong masih mending jaraknya jauh teh di atas. Lah ini jarak dari sini ke situ. Iya. Bayangin aja 2 dimensi saya bilang gitu kan. Terus saya bilang abis itu jadi pada ketawa-tawa kata dia. Lu gimana sih lu kan paranormal kata dia. Lu kok penakut kata dia. Gua kayak manusia biasa, ada kalinya gua takut kata dia. Lu tahu gak ini malam apa dia bilang. Malam dia berkumpul dia bilang. Lu bayangin, gua belum ada aba-aba. Di mana-mana gua kan nanganin pasien minimal 3 atau H-7 paling jauh. Dia ngabarin gua, biar apa? Gua di rumah wirid, gua di rumah puasa. Ini bocah nggak ada angin ribut, tiba-tiba datang kagak ada instruksi. Bayangin kata dia. Uyuhan tengah malam masih nemu kembang 7 rupa dupa dia bilang. Ada minyak, untung gue punya stok minyak di rumah dia. Coba kagak, ada minyak juga deh kalau nggak salah namanya minyak misik. Itu, untung aja dia bilang. Terus saya bilang hikmah yang didapat apa nih jadinya banyak kata dia gue. Terus saya bilang gini, aduh tadi bukannya minta pusaka saya ledekin kan. Lu gue suruh maju gak mau, siapa tahu dia gini. Gak sih bilang. Terus kata teh dia, gimana teh rasanya? Udah rasanya besok saya mah pengen resign. Terus kata si A jangan dendam. Enggak, saya yakin dalam saya yakin. Ketika saya resign pasti dia orang yang paling bahagia di situ. Percaya nggak saya bilang, ini feeling saya nih kata saya. Nggak tahu sih yang akan datang. Bener teh, Sabtu Minggu saya libur, istirahat di rumah, saya Senin ngajuin surat resign. Semuanya sedih, bahkan ada si manajernya pun bercucuran air mata lah, pokoknya merasa kehilangan lah. Ibarat kata ini anak walaupun somplak, dia bilang frontal, maksudnya kayak masih polos lah, ceplas-ceplos ngomongnya, tapi jujur gitu. Ibarat kata merasa kehilangan nih kata dia. Dek, kalau kamu pergi, tensi saya bisa naik terus. Ini gara-gara ada kamu di sini, saya nggak perlu minum obat, tensi saya langsung turun ngeliat kamu. Habis setiap ada aja tingkahnya kata dia. Saya inget kamu kata dia. Gujuk-gujuk kata dia. Udah kebanjiran kan dulu di Keramat Jati kebanjiran apa sih Pak? Jadi momen-momen yang lalu diulang teh. Datang pakai sepatu udah bagus, pakai celananya kebasahan. Baru kamu doang kata dia. Datang ke ruangan manajer, celana digulung teh. Pak maaf Pak, bukannya saya nggak sopan, sepatu saya basah, saya pakai sendal di itu Pak, di kantor Pak. Ya nggak apa-apa. Ketawa-tawa terus dia bilang, tensi saya lagi naik, debat sama HRD. Kamu tiba-tiba datang pagi-pagi bawa sarapan pagi seplastik, nggak tahu Pak dikasih orang di depan, saya bilang gitu. Saya mah nggak mau makan sendirian, saya bagi-bagi. Saya bilang, kenapa kamu kok baik hati? Bukan, sebenarnya isi otak saya kalau keracunan kita rame-rame, saya gituin kan. Nggak mau saya keracunan sendiri, saya bilang kan gitu. Dek, aduh, selamat saya hari ini kata dia. Kenapa? Nggak minum obat, karena kan dia memang udah akut lah ya. Akut teh. Harus minum obat. Ketergantungan obat, terus kayak olahraga sering terapi, tapi namanya udah penyakit ya, udah faktor U juga, memang udah tua, bener-bener tua. Saya bilang, lagian Bapak Pak, udah tua ngapain sih Pak, nggak istirahat, so sibuk deh kata saya gitu kan. Saya mah yang muda pengennya nyantai. Kamu sembarangan aja, saya kan biar gerak, kata dia biar gerak, biar ada kegiatan. Nanti saya kalau nggak kegiatan saya stres. Di sini saya ketemu kamu, makin stres Pak, saya bilang. Ya udahlah, kamu kenapa tiba-tiba ke sini? Ya itu Pak. Yang kemarin saya ngomong resign, ya benar. Saya memang dari Jumat udah ngomong, Pak jangan kangen sama saya, siapa tahu saya udah nggak di sini lagi. Ya dia udah mikir, tiba-tiba ya udah benar. Pas saya resign si Mbak itu paling happy deh. Gimana di muka kamu? Senyum,
terus kata dia gini, kenapa kamu resign? Kata dia. Pertama muka mimik sedih, terus akhirnya dia ending senyum kayak, saya doain ya semoga lepas dari sini kamu dapat pekerjaan yang baru. Amin Mbak, saya bilang gitu kan. Terus saya dalam hati seneng tuh, saya bilang udah biarin aja, saya pulang kan. Dengan senang hati pulang. Aman Mi, saya bilang kayaknya ini yang terakhir deh, jangan sampai kejadian lagi deh, saya bilang gitu. Nah terus ibu saya kan suka dongkol gitu, kenapa sih kita nggak jahat sama orang, terus orang Orang yang ngejahatin. jahat. Saya bilang gini, kenapa ya, kalau kita pikir secara logika ya, udahlah biarin, namanya hidup kita nggak pernah tahu. Terus saya bilang gini, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan, kapan Allah itu memutarbalikkan fakta. Bisa jadi saya yang baik, besok saya jadi jahat. Betul. Beliau yang jahat kirimin saya santet, bisa dapat hidayah dari Tuhan, terus dia berbuat baik, kita nggak pernah tahu. Cuma intinya jangan pernah bosan berbuat baik. Kita nggak pernah tahu endingnya. Itu aja sih Teh. Berarti sekarang udah aman ya? Udah aman, Caca cuy. udah aman. Cuma alhamdulillahnya masih sering dikirim sampai sekarang. Alhamdulillahnya sehat Teh. Tuh terakhir tuh saya diobatin. Udah saya nggak mau lagi. Di atas kamar masih suka bunyi. Oke. Dadu-dadu. Nah. Ibaratnya orang isengnya itu masih, cuma untuk ke fisik kamu tidak mempan untuk yang separah kemarin lah. Iya, nah Iya. di situ saya langsung mikir gini, bacalah tuh podcast, ada podcast, saya bilang wah di Threads ketemu nih, namanya Bang Ale, saya bilang ke ibu saya gini, asik banget kata saya, kelok nih Mi, saya bilang gitu, kenapa seneng banget, lah dulu mah kita disantetin orang kita sedih ya, saya bilang ngeluarin tenaga, effort, biaya ibarat kata, sekarang kita cerita masa lalu dapat duit, saya bilang udah sekarang mah pikirannya duit aja, bener aja, saya bilang realistis, saya bilang. Terus dia bilang gini, nanti ya biarin aja kalau yang merasa mungkin mereka tersinggung atau gimana ya, mungkin kalau mereka yang nyantet ya nyantet Pasti saya mungkin tersinggung. Apalagi podcast Teh Ria, mohon maaf siapa nih yang nggak kenal Teh Ria, bisa jadi saya pulang dari sini makin dar Teh, karena saya yakin, kenapa? Pemikiran orang yang hatinya udah tertutup Teh, udah pasti mikirnya gini, wah ini anak pasti di sana berobat nih, pasti nanti kalau gua sakit kirimin dari pasti. sana. Padahal kita nggak ngirimin dia, orang kita juga ngegibahin dia kagak nyebut nama, iya nggak sih? Iya, nggak nyebutin nama, nggak nyebutin fisik. Orang kayak gitu pasti merasa kayak, Kalau itu wah, benar. pasti. Kalau itu benar, karena pasti orang-orang yang udah pikirannya negatif ya, Ca, otaknya udah sakit gitu, udah punya penyakit hati, penyakit pikiran. Itu kalau foto sama saya aja, Sensitif kan pasti. nanya gini, saya rek berobat, Nah, kan. kasih teteh, disantet saha gitu. Nah. Maksudnya orang foto sama saya nggak semuanya kena santet. Nah makanya, siapa tahu ngefans ya Teh ya. Ya Allah parah banget. Aduh. Tapi salut dengan effortnya Caca buat sembuh, usahanya Caca buat sembuh. Salah satu kenapa tadi saya sampai saliman sama Caca tentang kesabaran dan tahan emosi. Mungkin sahabat mistis yang pernah datang nemuin saya buat berobat itu selalu gagal dan nggak berhasil karena apa? Nggak sabar, emosian, terus tidak bisa positive thinking. Iya. Tidak bisa menyalurkan apapun energi yang negatif di badannya, dia dibuang buat kita jadi energi positif. Contoh kayak Caca, saya simple aja ngasih ke pasien itu ada 3 syarat yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh emosi, harus selalu positive thinking, dan yang terakhir ini ikhlas. Ya kan, kalau nggak emosi itu ya pasti sabar. Iya. Benar nggak? Betul. Saya kasih pasti sabar, positive thinking dan ikhlas. 3 syarat yang tidak pernah bisa mereka jalanin mulus, itu yang sabar. Mungkin kalau kata-kata ikhlas itu kalau orang udah sabar pasti mereka ikhlas. Iya. Walaupun Benar nggak? awalnya berat, Nah. karena rasa sakit yang di luar nalar, Itu. siapa sih yang mau nahan? Itu, tapi banyak mau itu mereka karena suaminya kabur lah atau apapun itu penyakit mau fisik, yang mental dan lain-lain, kalah dengan sabar. Tapi Caca kenapa bisa sampai sekarang ini sehat, bisa kita ngobrol gini? Ini salah satu bukti loh sahabat mistis. Kenapa aku selalu pengen biar kalian itu sabar dulu, sabar dulu, tenang dulu. Walaupun kayak contoh perutnya dikeluarin terus Caca yang ngambil sendiri dari vagina Caca, ada itu batu, emang nggak sakit ya? Sakitnya luar biasa Teh. Kayak itu.
Sakit Di luar saat biasa. Caca masuk dia truk ke perut Caca sampai ke ubun-ubun Caca, rasanya sakit nggak? Sakit. Itu masuk. Nah. Keluarinnya aja sakit nggak? Sakit banget. 2 kali lipat bahkan. Nah. Terus telur aja sama Caca Sakit. ngambil itu lebih sakit. Sakit. Ya kan? Sakit. Gak ada yang enak kan, Ca? Nggak ada. Bahkan setelah, jujur aja nih Teh, setelah diobatin pun masih ada proses. Nah. Saya harus sholat sepertiga malam. Yang tadi saya bilang saya Betul. dikasih ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal jolimin dibaca setiap sholat. Dia bilang mau berapapun dibaca sebisanya. Namanya kerja kan gak maksain, takutnya Iya. capek. Semampunya Caca Ya aja. sebisanya Caca Iya, aja. Bahkan yang sampai penting sekarang Caca ngobrol baca. sama Teteh, Caca masih ada teror. Nah, masih Bener Teh, nggak? sampai sekarang. Ini masih. Dia bisa ngomong di sini Masih. biasanya ya. Orang ngobrol kayak Caca gini kan udah selesai. Maksudnya udah nggak ada gangguan. Caca itu cuma satu figur buat jawaban rasa gundah di hati saya, Ca. Kenapa Teteh ngomong kayak gitu? Selama dari 2021 sampai detik ini saya ngobrol sama Caca, pasien yang saya temuin itu maunya instan semua. Nggak ada Teh, nggak ada yang instan. Maunya semua kayak kita ketemu terus sebulan kemudian kayak dia dalam sektornya dia sembuh, terus sebulan kemudian dia tidak menjalankan apa yang saya suruh. Ya dia aku malas buat mandi ini, malas buat minum ini, malas buat jikiran ini. Itu dalam hatinya Oh, dia, iya. ngerti nggak? Dia yang tidak mau, padahal saya sudah kasih effort itu Iya. untuk ya udah lu lakuin. Dia sakit lagi, marah-marah lagi ke admin ini segala macem. Saya kasih taunya apa ya? Mau gue kasih tahu kayak gimana ya? Kan saya ada syarat-syarat juga yang mereka harus lakuin. Iya, betul. Jangan semuanya saya yang tirakatin. Iya, betul. Ada pasien yang harus ngelakuin. Selain zikir dan kayaknya kalau untuk zikir sama sholat itu udah kewajiban. Iya, betul, Ya kewajiban. udah tolong dijalanin deh kewajibannya. Ada 3 syarat ini. Ini susah, Ca. Sabar, terus dia positive thinking sampai ke dia tulus, ikhlas gitu ngejalanin semuanya ikhlas. Susah, Ca. Jadi Caca ini satu isi kepala saya. Buat saya sebenarnya mau nyampein ke kalian, mungkin yang nonton ini udah pernah berobat sama saya atau pernah datang ke tempat saya terus ngerasa oh iya deng saat pengobatan ada beberapa treatment yang nggak dijalanin sama saya. Jadi sama Teteh tuh nggak selesai gitu. Iya. Ada beberapa orang yang ngotot banget, kenapa nggak sembuh? Di saat saya bilang bisa sabar gak? Di rumah ikhlas gak ngejalaninnya? Positif tinggi gak? Tidak. Ya pasti dia begini. Itu kan negatif. Udah tenang aja lu. Kalau waktunya sama Tuhan diizinin mati, Allah ngizinin mati kok. Iya, betul, betul. Kalau enggak ya enggak. Betul. Tapi yang makin sakit itu bukan lagi fisik, mental, Ca. Iya, karena sari-sari patinya jin itu udah masuk Udah meresapi. masuk. Tambah lagi kita Nah, emosian. Sedangkan kalau orang ngirim santet nih pemirsa, ini bukannya bohong ya. Manusia itu hawa nafsunya paling tinggi. Itu. Siapa yang nggak bisa ngelawan hawa nafsu? Dalam kehidupan pasti seseorang punya target. Kalau dia udah nargetin, semisal dia orang Jawa, dia minta ke Banten, misalkan dari Banten nggak mempan, nggak mungkin dia stuck di situ. Cari. Dia pindah lagi ke Jawa terus. Muter terus. Jadi intinya kalau kita nggak sabar, kayak kitanya yang akan kalah karena mereka berani duit, berani pergi, berani jalan, berkelana kayak Dan cuma tahu mau bikin gitu kan. dia mati. Makanya si AA-nya juga bilang kesembuhan cuma milik Allah. Saya perantara, tapi balik lagi ke diri kamu. Nggak ada yang instan. Dan Emang nggak iya. ada yang instan. Tambah lagi kayak tadi, saya setuju dengan omongan AA. Kita praktisi spiritual yang memang benar mau ngobatin orang. Saya punya waktu, Ca. 3 hari, seminggu Itu makanya untuk dia tirakat dan kaget. puasa. Ada beberapa sih kalau pasien yang saya iakan, misal contoh, Caca telepon Teteh nih ke admin, mau ketemu sama Teteh minta diobatin, tapi delalahnya saat lagi ngeliat biografi atau profilnya Caca diiyain sama Teteh, pasti skalanya persenan sakitnya nggak terlalu parah. Karena kalau parah pun udah urgent, Teteh di tempatnya itu ada 1 sampai 2 jam itu nggak mau diganggu dulu. Jadi udah nyampe rumah pasien atau mau megang 1 jam lah paling cepetnya gitu. Jangan diganggu dulu untuk bener-bener screening di tempat itu. Nyakitin gue atau enggak, bahasa kayak gitu. Terus nyakitin pasien atau enggak. Dan kalian semuanya nih sahabat Misty, saya tidak menunjuk satu orang, saya menunjuk semuanya. Karena kenapa? Kalian selalu ketik, apalagi sekarang banyak banget yang hype, boleh tanya Bang Ale.
saya lagi ada satu chat atau komen yang nyakitin banget hati saya. Kalau orang kere nggak bisa ke dia tuh ke saya. Kalau orang kere nggak bisa berobat ke Ria, harus orang-orang yang kaya. Tapi- Bahasanya dia nih, Hah? nggak bahasa Iya. haters Oh, ini. haters Saya ini. cuma ngomong satu hal. Saya pernah pengalaman 19 sampai 20. Berarti 2019 sampai 2020 saya tidak dibayar sama sekali, Cak. Tapi hasilnya saya sakit setiap hari. Oke. Sakitnya itu hampir tiap hari, tiap menit, tiap detik. Iya. Setiap habis megang orang saya muntah yang terus-terusan. Sampai akhirnya saya punya mahar yang memang masih saya batasin mahar itu. Iya. Pokoknya semampu orang itu. Sampai akhirnya saya dikenal sama banyak orang. Mahar itu kenapa saya masukin ke admin. Ada kalanya saya bisikin ke mereka, kalau mereka orang tidak mampu boleh masuk ke dalam. Tapi Paham? ya Pak, mohon maaf ya Teh. Bukan tidak membela-bela siapapun itu, intinya saya hanya meluruskan. Pada saat itu juga memang, mohon maaf nih netizen, ekonomi saya juga masih rendah. Waktu sama si AA pertama saya belum kerja, cuma masih ngandelin nganggur. orang tua. Iya. Dia bilang bayar seikhlasnya. Iya. Pada saat itu yang kedua kejadian saya udah kerja tapi belum gajian. Namanya kehidupan, dia juga bilang seikhlasnya. Karena memang pada saat itu saya jujur, Teh. Saya jujur apa Kasih adanya. tahu. Uang Enggak, saya- tapi gini loh, Cak. Bukan permasalahan uangnya. Saya tidak suka dengan kata-kata kere. Nah itu dia. Karena saya nerima semuanya. Narasumber yang di sini kamu saya bayar nggak? Nah iya. Ya. Nah tapi mohon maaf Intinya ini begitu. buat haters, nggak semuanya paranormal tuh mata duitan. Karena yang saya alamin juga bayar seikhlasnya Teh. Iya. Pada saat itu nggak semuanya ya saya bilang. Dan walaupun banyak ada juga yang gadungan cuma pengen duitnya akhirnya nggak sembuh. Terus kayak misalnya benar yang Teteh bilang kayak percuma lari ke orang bisa kemanapun sampai ke ujung kulon ke luar negeri kalau memang nggak bisa nerapin itu ya bukannya sombong Susah. ya. Karena yang saya rasain ini yang saya terapin ya berguna. hasil, ada Alhamdulillahnya hasilnya. sekarang memang kan si orang itu pengen nyantet saya seumur hidup Teh. Sampai saya Iya, kayaknya meninggal. nggak ada, Cak, juga orang yang mau Tuh. nyantet itu nggak sesuai dengan hasilnya. Nah. Dia harus dapat hasilnya. Agar dia puas. Itu. Berhubung saya menerapkan ini, mungkin dia dongkol. Kok anak ini nggak mati-mati kasarnya ya. Kok anak ini masih bernafas, anak ini masih hidup. Bahkan sampai sekarang ngelihat ibu saya sama saya itu di jalan nggak mau teh nunduk. Oke. Nggak Jadi- negor, nggak sapa, nunduk. Tapi yang penting sehat ya. Sehat, saya Itu aja bilang. dulu kita pegang deh. Kalau selagi Umi sehat, Caca sehat, Bapak keluarga sehat, alhamdulillah. aman. Karena Jadi apa ya, Ca, kita harus tahu takaran hidup manusia itu kalau udah ditakar lagi sama manusia lain dengan ilmu hitam, terus ternyata kamu baik-baik aja, balikin ke dia cuma satu. Manusia bisa nakar hidup manusia. Ya kan? Bisa nentuin hidup manusia, tapi Tuhan nggak punya. Nah. Kalau Tuhan udah bilang kun, pasti fayakun. Pasti. Jadi kalau saya bilang sama pasien, saya mau usaha sampai jungkir balik, saya banting tulang, saya bahkan nyekek diri saya sendiri. Saya nggak makan berpuasa berbulan-bulan sekalipun untuk totalitas ke satu orang. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, saya tidak akan bisa menyembuhkan orang itu, tidak akan pernah bisa. Jadi kalau saya sekarang selalu bilang sama pasien atau sama sahabat mistis, balik lagi saya masih manusia biasa. Ada kalanya saya rasa sakit, ada rasa capek, Betul. ada rasa nggak kuat, ada rasa nggak sanggup. Nah di saat saya ketemu sama pasien-pasien yang punya effort juga, saya siap sembuh Teh. Saya ketemu sama pasien-pasien yang effort itu jarang. Kebanyakan pasien-pasien yang udah, ya saya mah pasrah aja Teh, mati ya mati ini, oh nggak ada gairah hidup. Itu agak sedikit bikin saya mompa dulu dia biar punya ya membara lah semangatnya. Kalau ketemu orang-orang ya kok contoh Bu Silva, ketemu Ica, itu orang-orang yang punya antusias sembuh, Bu Indri. Jadi akhirnya sembuh. Bahasa gitu. Akhirnya ada jalan keluarnya. Karena apa, punya effort untuk sembuh. Kayak kamu ada effort untuk sembuh. Gue cari deh, gue gak punya duit. Oke nih kalau berobat sama Teria privasi, privat ngundang mungkin ada biayanya. Terus gue ke admin lama nih ngantrinya. Coba deh gue ke podcast dulu, kan ketemu sama Teria ngobrol, bener Nggak nggak? nyangka ya. Orang itu kalau punya akal pikiran dan semangat, dia pasti ketemu jalan keluarnya mana aja. Intinya cuma satu, sahabat mistis. Kenapa kita di sini curhat? Emang sesi podcast itu ada sesi curhatnya. Iya, betul. Nggak mungkin nggak curhat, kan dia menceritakan. Namanya curhat, curahan hati. Nah saya juga mencurhatkan ini semua. Saya tidak bisa jadi apa yang kalian mau, karena saya cuma bisa ngelakuin apa yang saya bisa. Kalau saya melayani kalian semua dengan kemauan kalian semua, saya rasa saya tidak sanggup.
Jadi saya melakukan apa yang terbaik untuk orang yang semampu dan sebisa saya. Sekalipun kamu minta sama Tuhan, belum tentu hari ini dilayani sama Tuhan. Belum tentu hari ini Allah ijabah doa kalian. Jadi anggapan kalian cuma satu. Saya datang ke jembatan satu untuk selesaikan nyampe tujuan. Nah, jalan di jembatan gak ada yang namanya gak pakai rintangan. Kalian ke saya, kita ketemu, itu udah jalannya jembatan dari Allah. Tapi jalannya dari jembatan itu sampai kita tujuan sembuh, sehat, rintangannya kita jalanin dulu. Betul. Terima kasih buat sahabat mistis. Panjang nanti ngobrol sama iya, Caca sampai ya. subuh nanti ya, betul. Iya, terima kasih sahabat mistis. Ingat satu hal, kita berobat kemanapun, mau itu medis, non medis, ikuti kata hati, pikiran. Kalau ini memang jalannya baik, lakukan. Dan segala treatment yang ada, kalau masih di jalur yang baik dan benar, ikuti. Kalau memang dirasa nggak baik nih teh, pernah kesana, nggak usah lagi, udah. Nggak usah pakai cerita kesana sini, kamu yang ngelihat. Mata hati, pikiran kalian, otak kalian, untuk mata kalian pun melihat. Jadi kalau kalian mau untuk konsultasi langsung ke admin Sasi sama admin Dika, kasih tahu nama kalian siapa, permasalahan kalian apa, no spam telepon, karena kalian kalau telepon admin pasti langsung diblokir sama mereka. Ingat, rianya cuma satu ya, yang minta tolongnya banyak. Tolong hargai saya, karena saya juga masih ada privasi yang pribadi. Beberapa hari itu harus ngurusin suami dan anak saya. Jadi kalau memang ada kuota yang dibilang terbatas, tolong dimaklumi. Jangan sampai nantinya ke depannya di saat saya tumbang, saya jatuh, saya sakit, kalian baru Teria tuh kecapean. Mulai dari sekarang, tolong kalau lagi belum dibales, chat aja baik-baik dengan kata-kata baik-baik. Admin saya cuma dua, Sasi dan Dika. Terakhir ada admin Derry, tapi itu ngebantu nge-backup punya Ririn, ya. Jadi kalian yang udah pernah WA ke Ririn di video-video sebelumnya itu akan dibantu sama admin Derry. Sekarang yang aktif admin Sasi dan admin Dika. Bicara pelan-pelan, baik-baik, karena jalan satu-satunya untuk berobat itu cuma sabar. Kalau kalian gak sabar, saya gak akan pernah mau nerima orang yang gak sabaran. Karena ingat, hidup kita kudu legowo, sabar, ikhlas. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.